Baik, perkenalkan nama saya Roland Petrus Morok, NPM 12190090, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membahas tugas perdagangan internasional. Perdagangan internasional menurut Eckhart-Tolle. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah untuk tenaga kerja misalnya, jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Eckhart-Tolle menjelaskan pola perdagangan dominan dengan mengungkapkan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antar negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena adanya perbedaan harga. Hipotesis teori Eckhart-Tolle. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Teori Eckhart-Tolle menggunakan dua kurva, yaitu iso-cost dan iso-quan. Iso-cost berbagai kombinasi dua faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu. Misalnya, negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak dari kapital. X uang 10 juta rupiah dapat untuk membeli 20 unit tenaga kerja atau 5 unit mesin. Jadi 20 unit tenaga kerja sama dengan 5 unit mesin, atau 4 tenaga kerja sama dengan 1 unit mesin. Misalnya, negara B lebih banyak memiliki kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja, maka di negara B pengeluaran 10 juta rupiah akan memperoleh tenaga kerja 10 unit atau 20. Jadi, harga di negara A akan lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak tenaga kerja dan sedikit kapital, hingga disebut labor intensif. Sedangkan negara B lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja, sehingga disebut capital intensif. Kurva iso-quan yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Titik optimal yaitu titik persinggungan antara dua kurva, iso-con dan iso-quan. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Kelemahan dari teori Eckhart-Tolle: jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk